Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu GPAI semua, peserta TOT, CPD, calon parti daerah? Alhamdulillah luar biasa. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, berbahagia ya. Nah, hari ini alhamdulillah kita akan membahas materi tentang konsep model pembelajaran. Sebelumnya saya akan share screen materinya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Baik. Judul sesi kali ini yaitu konsep model pembelajaran ya Bapak Ibu. Ini konsep model pembelajaran adalah merupakan fondasi awal kita melaksanakan perencanaan pembelajaran, karena di dalamnya ada hal-hal yang sangat mendasar yang mendukung pelaksanaan proses pembelajaran. Adapun tujuan dari BIMTEK konsep model pembelajaran yaitu peserta BIMTEK dapat memahami konsep model pembelajaran berdasarkan teori belajar serta mengetahui dan memahami rumah model pembelajaran dan mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Adapun indikator keberhasilan pada pelaksanaan BIMTEK ini yaitu satu, peserta diharapkan dapat merumuskan model pembelajaran berdasarkan teori belajar. Yang kedua, mengidentifikasi model pembelajaran berdasarkan teori belajar. Yang ketiga, mengklasifikasi model pembelajaran berdasarkan teori belajar. Dan yang keempat, melakukan identifikasi terhadap model-model pembelajaran berdasarkan rumah model. Jadi nanti Bapak Ibu, indikator dari pertemuan hari ini yaitu bisa melaksanakan yang 4 item ini, yaitu merumuskan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta melakukan identifikasi tentang konsep model pembelajaran beserta model dan teorinya. Kemudian pokok-pokok materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu konsep dasar model pembelajaran, yang kedua teori belajar dan pembelajaran, yang ketiga rumpun model pembelajaran, dan yang keempat model pembelajaran berdasarkan rumpun. Bapak Ibu bisa men-scan barcode ini untuk mengunduh modul ya. Kalau misalkan tidak lewat scan ini, Bapak Ibu bisa mengunduhnya lewat LMS. Kemudian kita masuk kepada inti dari materi konsep model pembelajaran. Apa sih konsep model pembelajaran itu? Konsep model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Kemudian, model pembelajaran juga bisa diartikan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Adapun yang menjadi bagian dari konsep model pembelajaran yaitu adanya teori belajar. Teori belajar di sini ada 4 macam, yaitu yang pertama behavioristik, hasilnya adalah perubahan tingkah laku. Yang kedua kognitivisme, yaitu teori ini lebih menekankan kepada proses belajar daripada hasil belajar. Yang ketiga konstruktivisme, itu pembelajaran lebih mengutamakan penyelesaian masalah, mengembangkan konsep, konstruksi solusi dan algoritma ketimbang menghafal prosedur dan menggunakannya untuk memperoleh satu jawaban benar. Kemudian humanisme hasilnya memanusiakan manusia.
Itu tadi untuk teori belajar. Bapak Ibu bisa mengcombine dari teori belajar itu nanti dalam perencanaan berdasarkan model-model yang dipilih. Kemudian di sini ada model-model pembelajaran. Di sini ada 4 macam. Yang pertama discovery learning, yang kedua inquiry learning, yang ketiga problem based learning, dan yang keempat project based learning. Model-model pembelajaran ini merupakan salah satu keberhasilan jika kita memang tepat ya memilih materi, kemudian materinya sesuai model pembelajaran, ditambah dengan teori belajar yang tepat. Ini nanti akan menambah kompetensi peserta didik dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat meng-create sesuatu dari hasil pembelajaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya rumpun model pembelajaran. Di sini ada 4 rumpun. Rumpun model pembelajaran pemrosesan informasi, rumpun model pembelajaran personal, rumpun model pembelajaran sosial, dan rumpun model pembelajaran perilaku. Nah, dari kegiatan ini nanti Bapak Ibu akan kegiatan selanjutnya itu mengisi lembar kerja ya, atau LK. Di sini ada 3 LK. Yang pertama, LK mengidentifikasi teori belajar, kelebihan dan kekurangannya, kemudian membedakan jenis-jenis model pembelajarannya beserta sintaknya, dan LK refleksi. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu. Kemudian tindak lanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah menguasai materi pada sesi ini? Bagaimana cara yang dilakukan Bapak Ibu untuk menginternalisasi pada peserta didik dalam proses pembelajaran? Nah, ini ada scan, Bapak Ibu tinggal men-scan, nanti jawabannya nanti akan tersimpan dalam Google Form, nanti saya periksa. Dan terima kasih. Jika Bapak Ibu ada saran, pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Eti. Ya Pak. Tadi luar biasa telah menyampaikan materi sehingga menginspirasi kita semua dalam melakukan pembelajaran urek. Koneksi saya agak buruk ini. Silakan satu lagi Bapak. Ya, kita kenal itu. Untuk kurikulum merdeka, ajaran pendidikan agama Islam ini kira-kira model bagaimana yang menurut Ibu yang paling cocok, paling baik digunakan untuk pelajaran kita ini? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Edi dan masukannya Pak Fadil. Sebetulnya kalau untuk model pembelajaran apa yang cocok untuk materi PAI ya Bapak, ini tergantung jenis lingkup materinya juga sih. Kalau misalkan materi itu membutuhkan praktek, kita bisa menggunakannya misalkan praktek project based learning, nanti dikombin dengan teori belajarnya misalkan behavioristik. Jadi di situ bisa dikombinasi, bisa bervariasi sehingga nanti pembelajarannya menjadi maksimal. Tidak ada yang mana yang lebih cocok. Nah, kita bisa mengkombinasikan karena memang dari KD-KD yang disajikan atau CP itu biasanya memerlukan metode, strategi, dan ini yang mungkin bisa mengambil dari langkah-langkah tertentu. Tapi ya pada dasarnya kita menginginkan peserta didik kita adanya perubahan tingkah laku, kemudian memanusiakan manusia, kemudian juga mempunyai kompetensi yang unggul gitu ya Pak ya. Sebetulnya itulah hasil akhirnya gitu. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.